Halo sahabat pecinta catur, kembali lagi di Catur Talk Indonesia. Dan permainan ini adalah salah satu permainan terbaik dan juga yang sangat menarik dari hasil hari pertama preliminaris Airting Master 2022 teman-teman, yaitu antara Magnus Carlsen menghadapi Andre Esipenko. Dan tanpa berlama-lama, stay tune di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, di sini Andre Esipenko putih memulai langkah dengan E4, dibalas Magnus Carlsen E5, kuda ke F3, kuda ke C6 dan gajah ke C4 sehingga pembukaan Italia di papan. Biasa juga main lane yaitu dengan Giuggio Piano, Magnus Carlsen memilih juga main lane kedua, kuda ke F6, yaitu pembukaan dua kuda atau pertahanan dua kuda. Pada posisi ini saya pernah membuat paket lengkap yaitu dengan Fred Leper Attack, kuda aktif untuk mengancam pion teman-teman. Bagi Anda yang ingin mengetahui lebih dalam Fred Leper Attack dan semua variasinya, silahkan cek video yang pernah kita buat di kartu pojok kanan atas teman-teman. Dan tentunya dalam skala Super Grandmaster, putih memilih dengan variasi D3 mensupport pion pusat ke depan. Gajah ke E7 saat ini mempersiapkan rokade, putih rokade, begitupun dengan hitam dilanjutkan kuda ke C3. Pion ke D6 juga membuka aktifnya gajah ke depan. A4 saat ini mencegah pion ke B5 untuk tempo mengancam gajah. Pion ke A5 langsung juga menghentikan pion benteng ke I1 teman-teman. Kuda ke B4 saat ini mencoba menyerang dari Magnus Carlsen. Kita harus ingat bahwa ini adalah permainan rapid. Kuda ke E2 saat ini mencoba juga bermanuver ke peta yang lebih aktif dan gajah ke E6. Sebelumnya teman-teman bahwa gajah ke G4 salah satu hal yang pernah terjadi ini adalah mainland yang sering terjadi di mana kuda aktif membuka montri melindungi karena apabila ke depan gajah memukul kuda pion akan bertumpuk sehingga di sini kuda ke D7 dan ini pun masih cukup sebanding. Inilah yang pernah terjadi teman-teman. Dan di dalam posisi ini dipilih variasi gajah ke E6 dan ini langkah novelty, langkah ke-9. Dilanjutkan pertukaran gajah diterima, memang pion Magnus Carlsen bertumpuk, tetapi kunci utama yang dipilih oleh Magnus Carlsen membuka file F yang cukup penting ke depan baginya. Kuda ke G3 saat ini dan dilanjutkan kuda ke C6. Di mana ke depan mungkin di sini mensupport menambah kekuatan terhadap pion pusat sehingga dengan tujuan untuk memajukan pion ke D5. Dilanjutkan dengan C3 saat ini juga mensupport pion ke D4 dan disinilah mungkin juga diduga mau slip. Magnus Carlsen memainkan dengan kuda ke D7 teman-teman. Mengapa mau slip? Karena setelah dipilih gajah ke E3, kuda kembali dari Magnus Carlsen. Tidak mungkin Magnus Carlsen membuat langkah bolak-balik seperti ini. Tetapi coba kita tebak teman-teman. Di dalam posisi ini, opsi yang bisa dilakukan yaitu dengan montri ke D7 pengembangan juga menghubungkan benteng satu sama lain. Gajah ke E3 misalkan kita ambil, maka H6 teman-teman, di mana putih juga dapat melanjutkan dengan H3, di mana ini masih terbilang sebanding. Namun di dalam posisi ini dipilih dengan kuda ke D7 sehingga gajah ke E3, kuda kembali ke F6. Sebelumnya mungkin juga diprediksi tujuan menambah support terhadap pion pusat. Bagaimana jika saat ini D5? Jelas apabila ini terjadi montri ke B3 teman-teman, selain menyerang pion ke depan diagonal ini juga mengancam pion B7. Apa yang harus dilakukan? Kita ambil benteng ke B8 mencoba mensupport pion, maka jelas pion memukul pion pertukaran, menteri memukul pion skak, raja ke H8 dan inilah keaktifan lebih dominan bagi putih. Yang kedua, apabila berpindah raja terlebih dahulu ke H8 melepaskan ancaman ke depan, maka montri memukul pion dan kuda terjebak teman-teman. Lihat, apabila kuda kembali benteng yang justru hilang teman-teman. D4 saat ini kembali menantang gajah, maka montri memukul kuda, pion memukul gajah, benteng memukul kembali dan di sini pion terancam. Gajah ke D6 mencoba juga membatasi teman-teman, juga mensupport pion. Di sini menteri ke C4 juga menantang pion. Menteri ke E8, D4 teman-teman. Inilah yang menjadi keunggulan ke depan pion pusat yang cukup kuat dari Andre Esipenko, sedangkan di sini pion terisolasi satu sama lain teman-teman. Untuk itulah kita kembali. Jadi di posisi ini diduga bahwa kuda ke D7 adalah mau slip dan gajah ke E3, kuda ke F6, dilanjutkan Andre Esipenko D4 saat ini. Pertukaran pion pusat terjadi dan D5 mulai mengetek dari Magnus Carlsen.
Akan tetapi inilah yang mengakibatkan bahwa pion ini menjadi lemah dan dimanfaatkan oleh Andrei Esipenko. Kuda ke G5 terlebih dahulu mengancam pion di mana memforking menteri dan benteng ke depan. Menteri ke D7, barulah E5 menantang kuda. Kuda ke E8 dan kuda ke H3 saat ini. Rencana dari Andrei Esipenko, ia lebih menghargai kudanya ke depan, di mana ke depan menteri dapat bermanuver kuda untuk juga menambah tekanan terhadap pion. Di mana sebelumnya apabila langsung menteri ke G4 teman-teman mengancam pion, ada gajah langsung memukul kuda ini. Inilah yang tidak diharapkan oleh Andrei Esipenko. Walaupun memang gajah memukul gajah, menteri dapat ke F7 mengancam pion ke depan. Inilah kombinasi yang tidak diinginkan oleh Andrei Esipenko. Untuk itulah ia lebih memilih memundurkan kudanya terlebih dahulu. Maka dilanjutkan dengan benteng K6 bermanuver ke depan ke file B mengancam pion B2 sesuai rencana menteri ke G4. Benteng ke B6 saat ini dan kuda ke F4 mengancam pion. Dan juga di sini Andrei Esipenko mengorbankan pionnya dan Magnus Carlsen menerima, tetapi inilah yang dipancing oleh Andrei Esipenko. Sebelumnya teman-teman bahwa apabila dicoba langkah lain kuda ke 8 ini akan pasif ke depan. Inilah yang tidak diinginkan oleh Magnus Carlsen. Kita lihat perwira ini cukup pasif teman-teman. Kuda akan ke D3 aktif ke depan di mana dapat melindungi pion. Kuda juga dapat bermanuver ke depan ancaman. Kita lihat gajah juga dapat bermanuver memanfaatkan pinan teman-teman. Jadi di sini putih sangat unggul. Untuk itulah masih dicoba Magnus Carlsen dengan benteng menerima pion ini, maka dilanjutkan dengan menteri langsung memukul pion skak, menawarkan memaksa pertukaran menteri. Menteri memukul menteri, kuda memukul menteri mengancam benteng, benteng ke F7 dan benteng ke C1 saat ini. Di mana langsung mengepin kuda, apabila kuda berpindah, pion akan hilang ke depan. Dilanjutkan dengan G6 saat ini, melakukan pengembangan juga sewaktu-waktu membuka ruang bagi raja atau juga membuka ruang bagi kuda untuk menawarkan kuda. Benteng ke B1 saat ini langsung juga menantang pertukaran benteng karena juga mengancam pion, sehingga di dalam posisi ini benteng menukarkan benteng, kuda ke B4 saat ini, di mana langsung menutup juga akses benteng ke depan mengancam pion teman-teman. Kuda ke E2 saat ini dimainkan, mencoba bermanuver ke peta yang lebih aktif, dan C6 saat ini mempersolid pion satu sama lain. Dan di sini adalah keputusan yang cukup penting. Inilah bedanya Super Grandmaster dengan pemain biasa. Coba teman-teman di posisi ini, apa kira-kira opsi terbaik putih di posisi seperti ini? Bagaimana teman-teman? Luar biasa teman-teman, apa ide yang ditemukan oleh Andrei Esipenko. Ia memilih gajah ke H6 dan ini adalah opsi terbaik yang juga direkomendasikan oleh komputer. Luar biasa teman-teman, bagaimana ia menemukan langkah ini, dimana dengan idenya untuk membuat kuda tetap pasif. Kita lihat karena tujuan sebelumnya kuda akan mengaktifkan diri. Sebelumnya teman-teman, apabila dicoba kuda langsung ke F4 kita ambil mengembangkan, maka ada kuda kesempatan ke G7. Inilah apabila di sini gajah, tidak mungkin ada langkah ini. Kuda memukul kuda, raja memukul kembali, kuda ke E6 skak, raja ke G8. Inilah yang tidak dihindari, di mana kuda yang pasif sudah hilang teman-teman, ditukarkan dengan kuda yang aktif sebelumnya. Untuk itulah Andrei Esipenko membuat keputusan yang tepat, yaitu dengan gajah ke H6. Dilanjutkan dengan benteng ke F5 saat ini mencoba bermanuver, juga mengancam gajah. Karena apa? Tidak ada yang bisa dilakukan oleh hitam. Di sini kuda cukup pasif teman-teman. Dilanjutkan G4 saat ini mengancam benteng, juga mensupport pion ke depan. Benteng ke F3, maka gajah kembali ke E3, di mana dengan tujuan untuk kuda aktif ke depan menyerang benteng sehingga benteng terjebak. Saat ini raja ke F7. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Apabila dicoba dengan kuda ke G7, misalkan seperti sebelumnya karena gajah tidak ada lagi di posisi H6, maka kuda memukul kuda, raja memukul kembali, kuda ke F4, di mana ke depan raja aktif, benteng terjebak. Oke, dan bagaimana bang jika di dalam posisi ini benteng langsung mundur ke F7, maka dilanjutkan kuda ke F4 saat ini. Kuda ke G7, kuda memukul kuda, raja memukul kembali, kuda ke E6 skak, raja berpindah ke G8. Inilah bedanya F4 teman-teman. Inilah yang membedakan dari variasi sebelumnya walaupun mirip. Dengan F4 di sini signifikan putih tetap lebih baik. Luar biasa teman-teman. Dan kita kembali ke partai aslinya. Di dalam posisi ini Magnus Carlsen masih mencoba dengan raja ke F7 sehingga dilanjutkan kuda tetap ke F4. Kita lihat mengurung benteng sehingga G5 langsung mengusir kuda, kuda ke H5, maka raja ke G8 membuat ruang bagi benteng ke depan, di mana raja ke G2 betul saja benteng ke F8 dan H4 saat ini.
Inilah langkah inisiatif bagaimana Andrei Esipenko menemukannya. H6 saat ini. Karena apabila diterima pion ini, maka jelas akan dilanjutkan dengan gajah ke H6, teman-teman. Lihat mengancam benteng, benteng ke F7, F4. Inilah karena pengorbanan pion ini akan jadi bebas ke depan untuk promosi. Untuk itulah teman-teman tidak diterima, yaitu dengan H6, maka dilanjutkan dengan kuda ke G3 terlebih dahulu, di mana bermanuver ke depan untuk mengancam pion. Dilanjutkan raja ke F7, kuda tetap ke F5 mengancam pion, benteng ke H8 mensupport pion, maka kuda memukul gajah. Raja memukul kembali, pion memukul pion, pertukaran, dan inilah keunggulan gajah memukul pion, tempo skak. Raja ke F7 masih dilanjutkan, dan F4 saat ini. Kita lihat bagaimana pion-pion ini akan didorong terus ke depan. Benteng ke G8 masih dicoba, di mana menghentikan pion, karena apa benteng mengancam gajah, sehingga terlebih dahulu raja ke G3 mensupport ke depan, sehingga pion tetap bisa melaju. Kuda ke G7 saat ini, dan kuda ke F6. Kita lihat mengancam benteng, benteng ke G7, gajah ke H6. Lagi-lagi mengancam benteng juga mempersiapkan ruang bagi pion. Benteng ke G6 dimainkan, G5, kuda ke E6, dan dimainkan F5 langsung memforking, teman-teman. Magnus Carlsen pasrah, tetapi ia masih membuat langkah. Benteng memukul kuda, dan setelah ia memukul kuda ini, ia juga langsung resign, teman-teman. Karena apa? Ia mengetahui pion E menerima benteng, di mana setelah kuda memukul pion, misalkan kita ambil raja ke G4, di mana di posisi ini pion sudah dilindungi, benteng dapat aktif ke depan, gajah juga cukup aktif untuk mensupport pion-pionnya ke depan promosi, dan untuk itulah hitam menyerah. Bagaimana teman-teman? Kita melihat bagaimana bintang muda ini, Andrei Esipenko, yang cukup sering bisa mengalahkan Magnus Carlsen. Sehingga kita lihat di posisi ini, di permainan rapid ini, ia kembali lagi dapat mengalahkan Magnus Carlsen. Dan bagaimana menurut Anda performa dari Andrei Esipenko, teman-teman? Bagaimana persaingannya dengan Alireza Firouzja? Silahkan sharing di kolom komentar. Jika kawan-kawan suka dengan konten ini, please like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa pada video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.